semangat, tetap bersukacita, dan tetap dalam naungan Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita akan terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya, atas kemurahannya yang Dia limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mengangkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
untuk hari ini kami telah berkumpul Tuhan, akan mulai belajar kami Tuhan. Persilakan kami, meskipun dengan keadaan yang saat ini tidak memungkinkan kami untuk saling berinteraksi Tuhan, tapi kami yakin percaya lewat media video ini Tuhan kami masih bisa belajar. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, dan Kau berkati kami pribadi di rumah kami masing-masing, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Amin. Pada saat ini kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama Tuhan. Mari kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Mungkin kita pada saat ini merasakan saya jarang ke gereja, saya jarang ke sekolah minggu karena COVID-19. Kita tetap semangat, kita tetap mengucap syukur atas keadaan yang diberikan oleh Tuhan, karena semuanya itu ada kebaikan untuk kita. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan, hati-hati gunakan tangan. Karena Bapa disuka beli
dalam pembelajaran atau masuk dalam kegiatan belajar, kita akan naikkan satu pujian saat ku merenungkan. selesai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, puji-pujian kami pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami akan memasuki dalam pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran kami Tuhan dari awal pertengahan hingga kami selesai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik dan teman-teman. Halo adik.
adik-adik semua, kembali berjumpa sama kakak pada pembelajaran kita hari ini. Dan kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Walaupun kita secara online kita belajar, tetapi kakak yakin kita semua sama-sama untuk belajar. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, kakak harap untuk adik-adik semua siapkan apa? Alkitabnya di rumah, pulpen, buku, dan apa kebutuhan adik-adik yang adik-adik butuhkan. Nah adik-adik, pada minggu lalu kita belajar tentang hidup beriman, dan pada saat ini kita melanjut di bab 4. Apa judul yang kita pelajari? Mari kita pelajari bersama-sama. Dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Nah adik-adik silakan buka Alkitabnya. Mari kita buka sama-sama dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18 dan Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, Yakobus 2 14 sampai 17, dan 1 Petrus ayat 1 sampai 21. Nah adik-adik silakan baca di rumah. Nah pada saya ini, beragaman dan beriman adalah suatu unsur saling berkaitan tetapi berbeda. Dalam surah Yakobus, ingat Alkitabnya dibuka, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Manusia beragam belum tentu beriman. Seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun dokumen lainnya, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran imannya. Nah adik-adik, kalau kakak menceritakan tentang pengalaman kakak sebelum kakak belajar di sekolah teologi, pasti saya bisa dikatakan Kristen KTP. Kenapa saya tidak mengenal apa-apa? Mengenal hanya sekedar mengenal. Ya, ingat, mengenal hanya sekedar mengenal, tidak sedalam yang kakak pelajari saat ini. Nah adik-adik, dalam perjalanan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki komitmen, tujuan, dan kita harus beriman kepada Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya manusia beragam haruslah beriman. Saat ini kita harus beriman. Saat ini kakak yakin adik-adik kita sudah percaya dan kita harus memiliki iman dan pengharapan kepada siapa? Minggu lalu kita belajar kepada Yesus Kristus. Nah adik-adik, mari kita masuk di bagian A, memahami makna iman dan pengharapan. Fungsi iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jadi jika tidak ada iman dan pengharapan, maka hidup tidak akan jalan. Tanpa dayung, perahu akan terombak-ambing di tengah air sungai ataupun danau, dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Begitu juga kehidupan, jika tanpa iman dan pengharapan, maka hidup tanpa tujuan terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Kita diibaratkan sebagai perahu. Kita diibaratkan sebagai perahu, ada dayung sebelah kiri, kanan, dan ada perahu di tengahnya. Nah, ketika salah satu tidak ada, misalnya dayungnya sebelah kiri dan kanan nggak ada, otomatis perahu akan terombang-ambingkan di tengah laut, di tengah danau, dan akhirnya terdampar, bahkan bisa tenggelam. Dan begitu juga kita pada saat ini adik-adik, ini hanya diibaratkan sebagai dayung dan perahu. Dan begitu juga iman dan pengharapan kita. Kita harus benar-benar berfokus pada setiap tujuan kita agar tidak diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh situasi apapun, sehingga iman dan pengharapan kita hanya tertuju pada Tuhan. Ingat, Yakobus 2 tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati.
kita harus disertai dengan tindakan kita. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, siapakah tokoh dalam Alkitab yang dapat kamu teladani ketika membahas mengenai iman dan pengharapan? Nah, adik-adik bisa jawab ya sendiri ya, dan jangan lupa belajar siapa saja yang ada diteladani ketika mengenai iman dan pengharapan. Minggu lalu jangan lupa kita sudah belajar siapa tokoh-tokohnya. Pasti adik-adik tidak lupa ya. Dan kemarin juga ada tugas ya. Dan adik-adik sudah menyelesaikan. Adik-adik bisa jawab sendiri. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan dan dimiliki akan suatu hal. Karena itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Beriman berarti kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Adapun kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Ini harus tetap berkaitan. Iman dan pengharapan harus satu dia. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Tiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Nah, adik-adik, pada saat ini kita belajar untuk bagian B. Nah, ini sesuai judul kita tadi, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuhan, ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Mintalah Roh Kudus membantu menerangi akal budi adik-adik semua supaya dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Minta berdoa sama Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Banyak tanda-tanda yang kita dapat di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Kalau kita lihat dari Yeremia 17, 5-6. Apa tanda-tanda dampak hidup beriman dan pengharapan? Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan siapa? Yaitu Tuhan. Itu contohnya. Contoh berikutnya, Matius 25, 1-30. Apa isinya di dalam? Apa tanda-tandanya dampak hidup beriman dan pengharapan? Setia. Yang berikutnya Kejadian 12, 1-9. Apa? Taat. Nah, berikutnya sanggup bersukacita dalam kesesakan. Adik kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 16, 19-40. Sanggup bertahan dalam penderitaan. 2 Korintus 4, 14-18. Berani bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 24-25 dan Filipi 1-20. Percaya segala sesuatu. Bisa adik-adik kita bisa lihat Matius 6-25-34. Memiliki pendirian yang teguh. Yosua 24 ayat 14-15. Tidak mudah terpengaruh. Bilangan 14 25-30. Dan masih banyak dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Nanti materinya kakak akan share. Dan masih banyak lagi
yang bisa kita pelajari apa dampak dari hidup beriman dan pengharapan ini. Kita sudah belajar beberapa tadi untuk dampaknya, dan adik-adik nanti bisa baca sendiri di rumah, PowerPoint-nya kakak akan kirim. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan, sebab Dialah Bapa kita, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat kita. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang berpengharapan kepadanya? Nah, apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang berpengharapan kepadanya? Mari kita belajar. Yang pertama, tidak akan dikecewakan. Roma 5 ayat 5, Lukas 1 5-24, pasal 57 dan 66. Yang kedua, tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 33 dan 1 Raja-Raja 18 ayat 20-46. Ketiga, memperoleh pertolongannya. Pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 24, memperoleh pembelaan Allah. Zakaria pasal 2 ayat 8 dan 2 Tawarik pasal 20, memperoleh berkat-berkatnya. Ulangan 8:18-20 dan Ayub pasal 42. Berikutnya, memiliki jaminan hidup kekal. Sudah pasti ini ayat hafalan kita. Yohanes 3:16 dan Yohanes 14:1-14. Memperoleh kekuatan. 1 Korintus 1:27-29 dan Habakuk pasal 6 dan sampai pasal 8. Berikutnya, memperoleh penghiburan. Matius 5 ayat 4, Yohanes 14:15-31. Akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Roma 8 ayat 21 dan sebagainya, masih banyak. Ya, masih banyak. Nah, adik-adik, bab 4 ini materinya sangat singkat, tetapi maknanya bagi kehidupan kita sangat bermanfaat. Ketika kita beriman, pengharapan, dan apa dampak bagi kehidupan kita. Dan saat ini kakak akan memberikan rangkuman untuk bab 4 ini. Salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kita. Supaya kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kita membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui apa? Pertama tadi apa? Ibadah, kedua berdoa, ketiga membaca Alkitab secara teratur dan setiap hari. Mari kita sama-sama belajar sehingga iman, pengharapan kita tetap teguh dan tetap kita berpengharapan pada Tuhan. Nah, adik-adik, nanti ada tugasnya, kakak akan kirim di grup WhatsApp untuk PowerPoint-nya dan adik-adik bisa kerjakan. Ini tugasnya mudah banget. Ya, adik-adik tidak sulit, mudah. Tinggal nanti ada tabel. Nanti kakak sudah buat beberapa pernyataan. Judulnya nanti dampak hidup beriman dan pengharapan bagi saya, bagi diri adik-adik. Nanti misalnya kakak akan jelasin di kolom pertama ada dampak hidup beriman dan pengharapan. Pernyataannya yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Kita sudah belajar tadi Yeremia 17:5-6. Nah, ada kolom kedua, diri saya, ya atau tidak. Tinggal mengisi ya atau tidak. Ketika adik-adik menyatakan tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan, di kolom berikutnya bisa adik-adik tuliskan ya.
Dan di kolom berikutnya ada persennya, mulai dari 10% sampai 100%. Nanti bisa adik-adik isi berapa sih kepercayaan kita untuk mengandalkan Tuhan. Misalnya 100% itu sudah pasti. Kalau sama Tuhan jangan tanggung-tanggung, sudah 100%. Dan kadang-kadang kita sering jatuh bangun. Mari kita sama-sama untuk belajar. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai untuk bab 4. Nanti pembelajaran berikutnya nanti kita belajar untuk bersama-sama. Nah, adik-adik, jika ada pertanyaan adik-adik yang tidak mengerti, nanti langsung kirim di grup WhatsApp kita. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita menyerahkan pembelajaran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk penutup pembelajaran kita hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Kau telah menolong kami Tuhan dari awal pembelajaran kami hingga kami akhiri pada saat ini, walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memakai kami secara luar biasa. Kau memakai kami juga sebagai yang mengajari adik-adik kami Tuhan, dan adik-adik kami juga Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, kepintaran, agar mengerti setiap yang kami ajarkan Tuhan. Kami serahkan pembelajaran selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap kami, apalagi situasi saat ini. Kiranya Engkau terus menolong, memelihara kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dengan pembelajaran hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami bisa mengerti setiap yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya. Dan kakak berharap kita dalam keadaan sehat semua, tetap ikuti protokol kesehatan, apalagi di negara kita saat ini semakin menyebar pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, tetap pakai masker, rajin untuk cuci tangan. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.